Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah tips usaha ikan hias, yaitu adalah jangan membuat pelanggan kita kapok. Nah, yang dimaksud dengan pelanggan itu adalah orang yang sering membeli di tempat kita. Kemudian kata kapok itu adalah tidak lagi beli di tempat kita. Jadi si pelanggan itu tidak lagi beli di tempat kita, intinya itu. Nah, itu biasanya terjadi karena dua hal. Yang pertama itu adalah penurunan kualitas, yang kedua adalah penurunan pelayanan. Jadi penurunan kualitas itu maksudnya adalah barang yang kita dagangkan itu mengalami penurunan kualitas. Contohnya misalnya saya itu jualan bakso atau jualan soto misalnya. Nah, bukan jualan, maksudnya saya ini pembeli, pelanggan di salah satu bakso atau soto. Nah, awal-awal sotonya itu sangat enak misalnya, atau baksonya itu sangat enak. Nah, makin lama kualitasnya itu menurun. Jadi misalnya sotonya itu apa? Rasanya nggak enak. Nah, kayak itu. Kemudian baksonya juga kebanyakan tepung, jadi lebih kerasa tepungnya daripada dagingnya. Atau misalnya saya pesan pesan mie ayam juga rasanya menurun. Nah, itulah yang dimaksud dengan penurunan kualitas. Kemudian penurunan pelayanan itu jadi si penjual itu juga mengalami atau dia itu mulai kayak asal-asalan saat melayani kita ya. Misalnya saya pesan soto, nah cuma dikasih kuah sama sayur aja, dagingnya tidak dikasih. Itu terjadi berkali-kali. Kalau terjadi satu kali, dua kali mungkin ya dianggap lupa ya. Kemudian pesan mie ayam misalnya, mie-nya basi. Nah, itulah yang dimaksud dengan membuat konsumen atau pelanggan itu jadi kapok. Nah, oleh sebab itu, ketika jualan khususnya untuk ikan hias ini, kita jangan seperti itu ya. Jadi mengalami penurunan pelayanan sama penurunan kualitas. Misalnya untuk contohnya saya jualan online kan di marketplace. Nah, misalnya ada orang yang ngechat, nah sebisa mungkin saya balas secepat mungkin ya, sebisa mungkin. Kemudian langsung detail aja intinya. Misalnya tanya lokasi ya langsung saya kasih suruh searching di Google aja, karena kalau untuk nge-share alamat secara detail kan biasanya kena pelanggaran. Nah, kemudian ketika orang bertanya lah langsung kita jelaskan. Jadi jangan menampilkan nada ketus atau menunjukkan rasa capek ya. Nah, kemudian juga kualitas juga seperti itu. Jadi misalnya untuk jualan ikan juga kita kasih ikan yang minimal sehat ya. Minimal sehat, tidak cacat, kecuali kalau orang tersebut carinya ikan yang unik, karena ada juga pembeli yang cari ikan unik, misalnya ikan koi badan bengkok atau ikan koi sirip lumba-lumba. Nah, itu ada yang cari seperti itu. Bukan sirip lumba-lumba, apa tuh paruh mulut lumba-lumba, karena saya dulu pernah ada itu koi yang siripnya kayak lumba-lumba, jadi apa itu posisinya di bawah. Nah, bagaimana terjadi bagaimana jika kita melakukan hal itu, misalnya kita menjual produk yang enggak sehat atau produk yang cacat. Tentunya nanti si pembeli akan kapok ya, dia tidak mau lagi membeli di tempat kita. Itu dikarenakan si pembeli itu akan kesal ya, karena ini adalah dunia ikan hias itu dunia hobi kan, jadi orang itu menganggap ikan hias itu sebagai hiburan mereka ya. Nah, ketika dia lihat ikannya, wah sakit, cuma cuma dikirimi ikan sakit, ikan yang eh,
nggak bagus apa yang cacat. Nah, hasil dia akan jengkel dan stres. Nah, dalam hatinya pasti akan kesel ya, dan dia tuh pasti kapok untuk membeli di tempat kita. Nah, jeleknya lagi kalau dia itu menceritakan kejelekan toko kita ke orang lain ya, misalnya oh enggak usah beli di situ, ikannya gini, saya kapok dulu beli di sini. Nah, hasil nanti toko kita akan kehilangan banyak pembeli ya. Oleh karena itu sebisa mungkin kita jangan ngawur atau asal-asalan saat jualan. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.